Om Swastiastu. Di sini saya akan mengajarkan mengenai materi ancaman terhadap bumi untuk anak kelas 4 SD. Sebelum mulai, saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Bagus Aditya Putra dengan nomor absen 18 dari kelas A3 Denpasar semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selanjutnya, perkenalkan. Saya Nikada Ayu Putri dari SD 5 Kubiangan. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai ancaman terhadap bumi. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa saja ancaman-ancaman yang ada di bumi? Tidak. Oke, saya mulai dari awal ya. Nah, saya mulai dari bumi, yaitu planet biru yang sekarang kita tinggali. Adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun kelimpahan sumber daya alam yang ada di bumi terancam oleh banyak masalah lingkungan yang serius. Ancaman-ancaman ini bukan hanya masalah yang akan dihadapi di generasi mendatang, tetapi generasi sekarang telah merasakan dampaknya. Dari perubahan iklim yang ekstrim hingga kepunahan spesies yang mengkhawatirkan. Kita sebagai anak muda harus memahami secara mendalam apa saja ancaman-ancaman tersebut dan cara penanggulanginya. Nah, di sini saya awali dengan ancaman yang pertama, itu ada perubahan iklim. Sebelumnya kamu tahu perubahan iklim? Ya. Oke, di sini saya jelaskan perubahan iklim global atau global warming atau pemanasan global. Perubahan iklim atau yang sering disebut dengan global warming, pemanasan global adalah peningkatan suatu suhu rata-rata permukaan bumi. Penyebab utamanya adalah efek rumah kaca yang diperparah oleh aktivitas manusia. Ada juga gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, ada metana atau CH4, dan nitrous oksida atau N20. Itu merangkap di atmosfer. Sumber utama emisi gas rumah kaca adalah pembakaran bahan bakar fosil. Itu contoh seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pembakaran bahan fosil ini digunakan sebagai energi. Ada juga penggunaan hutan dan pertanian intensif. Kamu tahu nggak apa dampak perubahan iklim yang terjadi gara-gara efek rumah kaca atau pemanasan global? Oke. Dampaknya itu ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu ada naiknya permukaan air laut. Pencairan es di kutub dan glacier menyebabkan naiknya permukaan air laut, mengancam daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Contohnya seperti kenaikan air laut yang menyebabkan banjir di rumah daerah yang dekat dengan lautan. Nah, yang kedua itu ada cuaca ekstrim. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim seperti ada badai, banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Nah, yang ketiga ada gangguan ekosistem. Perubahan suhu pada pola curah hujan mengganggu ekosistem, mengancam keanekaragaman hayati. Banyak spesies hewan dan tumbuhan kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang cepat ini. Seperti ada danau-danau yang mengering akibat pemanasan global, dan itu membuat ikan-ikan yang hidup di sana itu mati. Yang keempat ada kekurangan air bersih. Perubahan pola curah hujan dapat menyebabkan kekurangan air bersih di beberapa daerah. Contohnya di daerah-daerah tepi sungai, karena curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan air sungai naik dan menyebabkan terjadinya banjir. Dan yang terakhir ada kerusakan pertanian.
perubahan iklim dapat merusak tanaman pangan dan mengurangi hasil panen. Itu sangat berdampak pada kita dan terutama para petani karena mereka tidak bisa mendapatkan bahan pangan karena kekeringan. Nah, kamu tahu nggak caranya mengatasi perubahan iklim tadi? Oke, yang pertama itu ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, langkah-langkahnya itu bisa transisi dari energi ke energi surya, angin, hidro, dan geotermal. Peningkatan efisien energi dalam industri dan transportasi, serta pengembangan teknologi, perlengkapan dan penyimpangan karbon. Pemerintah ini berperan besar dalam menetapkan kebijakan energi, memberikan inisiatif untuk energi terbarukannya, dan mengatur emisi industri. Yang kedua itu ada konservasi hutan, menghentikan deforestasi atau penggunaan hutan dan meningkatkan reboisasi. Itu sangat penting karena hutan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Ini melibatkan kayak pengelolaan hutan berkelanjutan, penanaman pohon secara atau skala besar yang sangat besar agar hutan-hutan yang gundul itu dapat tumbuh kembali. Dan yang terakhir ada perubahan gaya hidup. Individu dapat berkontribusi dengan mengurangi jejak karbon mereka melalui penggunaan transportasi umum, hemat energi di rumah, diet rendah karbon, yaitu seperti mengurangi daging, dan mengurangi konsumsi barang-barang yang menghasilkan emisi tinggi selama proses produksi dan distribusi. Itu, apakah sudah paham? Nah, yang kedua itu ada pencemaran lingkungan. Sebelumnya, Ayu tahu nggak apa aja pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita? Membuang sampah sembarangan. Ya benar, membuang sampah sembarangan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu terjadi ketika zat berbahaya yang masuk ke dalam lingkungan dan dapat merusak keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan itu ada 3, yaitu yang pertama ada pencemaran udara, yang kedua ada pencemaran air, dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Nah, saya mulai dengan pencemaran udara. Pencemaran udara itu seperti ada asap kendaraan bermotor yang kerap kita temui di kota-kota yang sering terjadi macet. Yang kedua ada asap pabrik, itu juga kita temui banyak di kota-kota yang memiliki SDM banyak dan menghasilkan barang-barang yang impor ke luar negeri atau ke dalam negeri. Dan yang terakhir ada pembakaran sampah liar. Itu menghasilkan polutan udara seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan partikulat. Nah, polutan ini menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit lainnya bagi makhluk-makhluk hidup seperti kita manusia dan hewan. Nah, yang kedua ada pencemaran di air, yaitu ada pembuangan limbah industri, limbah pertanian seperti ada pestisida dan pupuk, dan sampah-sampah plastik yang mencemari sungai, danau, dan laut. Pencemaran air ini menyebabkan kematian hewan-hewan dan membahayakan kesehatan manusia. Dan yang terakhir itu ada pencemaran di tanah. Nah, pencemaran tanah ini ada limbah industri, sampah, dan pestisida mencemari tanah dan mengurangi kesuburan tanah dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampai sana, apakah ada yang kurang dimengerti? Tidak ada. Nah, apakah Anda tahu caranya mengatasi pencemaran lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, benar, membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Cara mengatasi pencemaran lingkungan itu kita harus melakukan 3R, yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. Nah, 3R ini sangat penting dilakukan oleh manusia karena ini dapat melibatkan pengurangan penggunaan jumlah plastik sekali pakai, penggunaan kembali barang-barang, dan kita dapat mendaur ulang sampah. Pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, termasuk bank sampah dan fasilitas daur ulang agar kita ini lebih gampang untuk mendaur ulang sampah. Dan ada juga pengendalian pencemaran udara dan air.
itu pemerintah perlu menetapkan standar emisi ketat untuk industri dan kendaraan bermotor, serta mengawasi pembuangan limbah industri ke perairan. Nah, contohnya tuh kayak kita bisa menggunakan angkutan umum, dan sekarang dengan teknologi sekarang kita bisa menggunakan motor atau sepeda listrik. Itu dapat setidaknya sedikit mengurangi polusi yang ada di udara. Sampai situ apakah ada yang kurang mengerti? Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kerusakan hutan atau deforestasi. Sebelumnya Ayu pernah dengar nggak di sekolah apa itu deforestasi atau pengunduran hutan, penebang hutan? Pernah dengar? Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Deforestasi atau pengunduran hutan itu adalah penebangan pohon secara besar-besaran tanpa penanaman kembali. Hutan berperan sangat penting dalam penyerapan karbon dioksida dan memberikan oksigen kepada kita sebagai makhluk hidup, dan untuk binatang, untuk hewan. Deforestasi mempengaruhi perubahan iklim dan pengurangan keanekaragaman hayati. Nah, Ayu tahu nggak apa ya dampak yang diakibatkan gara-gara penebangan hutan secara liar? Ada 3 dampaknya, yaitu yang pertama ada peningkatan emisi gas rumah kaca. Pohon menyerap karbon dioksida. Penebangan pohon menyebabkan peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Nah, kan pohon itu menyerap karbon dioksida. Jika pohon itu tebang, maka karbon dioksida akan terbang ke atmosfer dan menyebabkan kerusakan ekosistem atau iklim. Nah, yang kedua ada kehilangan habitat satwa liar. Banyak sekali hewan-hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggalnya akibat deforestasi. Seperti ada banyak hewan-hewan yang mati akibat penggunaan hutan, seperti ada monyet atau singa yang hidupnya kelaparan gara-gara tidak memiliki tempat tinggal dan tidak mendapatkan makanan. Nah, yang ketiga itu ada erosi tanah. Akar pohon membantu menjaga kesuburan tanah. Deforestasi menyebabkan erosi tanah dan banjir. Nah, jika pengunduran hutan terjadi skala besar-besaran, apalagi di daerah pesisir laut, itu akan menyebabkan air laut akan naik dan kemungkinan akan menyebabkan banjir bagi penduduk pesisir pantai. Nah, sampai situ apakah tahu nggak caranya upaya menanggulangi deforestasi itu? Oke, sini saya akan jelaskan cara mengatasinya ya. Kita bisa, misalkan deforestasi ini sudah terjadi, hewan-hewan yang tinggal di hutan itu kita bisa bawa ke tempat perlindungan atau seperti Bali Zoo, taman safari gitu. Kita bisa membawa mereka dan menjaga mereka di sana. Dan kita akan melakukan reboisasi skala besar-besaran, yaitu menanam benih-benih pohon di daerah deforestasi tersebut agar satwa-satwa liar bisa hidup di sana. Sampai sana apakah ada pertanyaan? Apakah Ayu ngerti? Oke. Yang keempat itu ada kepunahan spesies. Nah, Ayu tahu nggak kepunahan spesies itu apa? Nggak tahu. Kepunahan spesies adalah hilangnya spesies hewan atau tumbuhan secara permanen. Nah, ini menyebabkan banyak hewan-hewan itu seperti burung cendrawasih itu menjadi hewan-hewan yang langka gara-gara hilangnya spesies atau tempat tinggal mereka. Nah, penyebab utama kepunahan dan kerusakan habitat itu adalah perburuan liar dan perubahan iklim. Kehilangan keanekaragaman hayati mengancam keseimbangan ekosistem bagi satwa-satwa liar. Nah, Ayu tahu nggak cara mengatasi kepunahan spesies itu kayak gimana? Oke. Kepunahan spesies itu bisa kita sebagai manusia bisa memberikan perlindungan habitat alami.
penegakan hukum terhadap pemburuan liar dan perdagangan satwa liar yang ilegal. Serta kita juga bisa melakukan pengembangan program konservasi in situ atau ex situ. Saat itu sangat penting agar satwa-satwa liar atau spesies-spesies yang sekarang langka itu bisa berkembang biak dan tidak menjadi hewan langka. Apakah sana Ayu sudah paham? Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak. Oke. Yang terakhir itu adalah penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Nah, penggunaan sumber daya alam seperti air, minyak bumi dan gas alam secara berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutannya akan menyebabkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan. Nah, kita perlu menggunakan sumber daya alam secara bijak dan mencari alternatif energi terbarunya. Ada itu nggak caranya ngatasin penggunaan sumber daya alam yang berlebihan atau berlimpah itu? Nah, kita bisa menggunakan sumber daya alam secara bijak, yaitu ada penggunaan air dan energi yang efisien dan secukupnya saja, serta pengembangan dan penggunaan sumber daya alam merupakan kunci dari keberlanjutan hidup bagi banyak makhluk hidup, seperti contohnya kita sebagai manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu saja. Apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak. Oke. Nah, di sini saya akan coba memperlihatkan video mengenai perubahan iklim ya. Yuk ketahui pentingnya perubahan iklim. Halo teman JJ, tahu nggak perubahan iklim adalah masalah penting yang akan berpengaruh besar pada masa depanmu nanti? Sebenarnya mungkin saja kamu sudah merasakan dampaknya sekarang. Tentu saja sudah banyak di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, banjir besar di Jakarta, berkurangnya tambak banjir di Tuban, hingga menyusutnya garis pantai Pulau Gili di Lombok. Ini semua contoh dampak perubahan iklim. Nah, kalau sudah ada sedikit bayangan, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu perubahan iklim. Pertama-tama, bayangkan dulu atmosfer bumi tinggi di atas langit. Di atmosfer ada banyak gas seperti misalnya karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau NOx. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca dan memang perlu ada untuk memenangkan sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi masalahnya, sekarang gas-gas ini jadi terlalu banyak jumlahnya di atmosfer sehingga terlalu banyak sinar matahari yang diperangkap. Akibatnya, suhu di bumi jadi makin panas. Nah, naiknya suhu di bumi ini menyebabkan perubahan iklim dan berbagai masalah seperti kekeringan, banjir, dan sebagainya. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Tapi kenapa ya gas-gas itu bisa jadi banyak di atmosfer? Menurut para ahli, ini kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri. Ternyata secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri juga telah menyebabkan timbulnya gas-gas berbahaya tersebut. Berbagai gas buangan dari asap motor atau mobil yang kita kendarai, gas CFC dari kulkas dan AC yang kita nyalakan di rumah, gas CO2 yang tidak bisa diserap oleh pohon-pohon yang sudah ditebang untuk dijadikan pemukiman atau jalan, gas metana yang dihasilkan tanah dan digunakan untuk pupuk tanaman yang kita makan. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu produsen gas rumah kaca terbesar di dunia. Sekitar 80% dari gas-gas ini ternyata berasal dari hilangnya lahan gambut dan hutan di Indonesia. Gas-gas tersebut yang tadinya tersimpan di hutan jadinya dilepaskan ke atmosfer karena lahannya dibakar atau ditebang. Gimana ya perubahan iklim ini berdampak pada kehidupan kita? Selain suhu di bumi jadi makin panas, pastinya ada dampak lebih lanjut pada kehidupan di laut dan di darat. Oke. Apakah dipaham tentang video tadi?
Dari materi yang tadi saya jelaskan dari awal sampai video tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah materi sudah jelas? Iya. Oke, jika tidak ada, cukup sekian materi yang bisa saya berikan, dan pembelajaran kita bisa kita lakukan nanti next, dan semoga bermanfaat. Baik, sekian dari pembelajaran kita kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau materi yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om